Halo sahabat Info Ketapang. Informasi seputaran ketahanan pangan hadir lagi. Dan kali ini ada hal menarik. Bukan cuma soal pangan, tapi alat pendukung pangan pun kayaknya gurih juga untuk dibahas. Sahabat Info Ketapang, belakangan ini beredar isu di beberapa media lokal soal distribusi Alsintan di salah satu daerah di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Konawe, yang makin panas. Katanya, ada oknum yang bagi-bagi alat dan mesin pertanian di tengah malam, diam-diam, tanpa sosialisasi, kayak lagi operasi rahasia. Tapi bukan itu saja. Dari info terbaru, muncul dugaan kuat bahwa aksi itu gak cuma soal bagikan malam hari, melainkan juga ada dugaan pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang. Ada laporan bahwa bantuan yang seharusnya gratis milik petani malah dipersulit dengan biaya dulu atau syarat gak jelas supaya bisa diterima. Saya sudah bilang jangan macam-macam. Aku dapat pasti saya pecat. Sahabat Info Ketapang, kita nggak mau bahas soal hukum atau penyalahgunaan, tapi lebih kepada soal dampak yang terjadi kepada petani, di mana Indonesia lagi gencar-gencarnya menggalakkan program ketahanan pangan. Swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau tidak bisa produksi pangannya sendiri. Makanya, penting banget bagi publik untuk memahami bagaimana seharusnya bantuan pertanian disalurkan. Pertama, bantuan itu gratis dan tidak boleh dipungut biaya dalam bentuk apapun. Kedua, daftar penerima harus jelas, terdokumentasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga, proses penyalurannya semestinya dilakukan secara terbuka, bukan sembunyi-sembunyi, apalagi di jam yang menimbulkan kecurigaan. Karena ketika proses distribusi tidak transparan, bukan hanya petani yang rugi, tapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah yang sebenarnya punya tujuan baik. Dan ini jadi pengingat penting, ketahanan pangan bukan hanya soal hasil panen, tapi juga soal integritas dalam pengelolaan alat, bantuan, dan sumber daya yang mendukung petani. Jika ada celah, oknum akan bermain, dan ujung-ujungnya masyarakat kecil yang dirugikan. Semoga kasus seperti ini bisa jadi pelajaran berharga untuk semua pihak, dari pengelola program sampai penerima bantuan, bahwa setiap bantuan publik harus dikelola dengan jujur dan diawasi bersama. Jika petani kuat, pangan kuat, dan ekonomi daerah pun ikut naik.